Anda butuh duit? Duit now. Sobat duit. Banyak orang yang ingin kaya dan makmur, tetapi tanpa disadari, karena kurangnya literasi keuangan dan pengetahuan tentang keuangan, banyak orang melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan mereka. Padahal, meskipun karir mereka semakin baik dan bisnis mereka berkembang, alih-alih memiliki banyak aset, mereka justru terjebak dalam utang yang menumpuk. Dalam video ini, saya akan membahas 9 kesalahan utama yang menghalangi orang untuk makmur dan kaya. Tonton video ini sampai akhir, dan jangan lakukan 9 kesalahan ini agar Anda bisa makmur dan kaya. Kesalahan pertama adalah pendapatan meningkat, tetapi gaya hidup malah meningkat lebih besar. Bagi sebagian besar orang, ketika pendapatan mereka meningkat, gaya hidup mereka juga ikut meningkat. Banyak keinginan kecil yang tertahan, seperti makan di luar, nonton film, belanja di mall, membeli ponsel baru, membeli barang bermerek seperti jam tangan, ikat pinggang, sepatu, tas, untuk meningkatkan prestise di mata teman, saudara, tetangga, dan orang lain. Selain itu, dengan peningkatan pendapatan dan karir, kepercayaan dari lembaga keuangan juga meningkat, sehingga yang awalnya tidak memiliki akses untuk berutang di lembaga keuangan seperti bank dan leasing, menjadi lebih mudah untuk meminjam, seperti memiliki kartu kredit, KTA, KPR, dan lainnya. Tanpa disadari, peningkatan gaya hidup ternyata lebih besar daripada peningkatan pendapatan. Inilah awal mula bencana keuangan banyak orang. Karir atau bisnisnya memang sedang naik, tetapi bukan saat pendapatannya meningkat, asetnya ikut bertambah. Justru, saat pendapatan meningkat, utang mereka ikut meningkat. Kesalahan kedua, mereka tidak membuat anggaran bulanan, sehingga tanpa disadari, mereka melakukan banyak pembelian yang tidak perlu. Banyak orang yang membuat anggaran saat bekerja di perusahaan atau lembaga. Bahkan negara pun di akhir tahun selalu membuat yang namanya RAPBN, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini menunjukkan bahwa anggaran bulanan penting agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan negara bisa berkembang. Tetapi banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya anggaran, sehingga mereka tidak membuat anggaran belanja bulanan untuk keluarga mereka, yang membuat kondisi keuangan keluarga berantakan. Banyak orang jatuh miskin meskipun kondisi ekonomi negara baik. Jadi, jika kondisi Anda sulit dan keuangan Anda kurang, itu bukan kesalahan negara, itu kesalahan Anda. Banyak orang bercanda seperti ini, untuk apa membuat anggaran? Padahal, ini benar. Jika sebuah negara ingin berkembang, harus ada yang namanya RAPBN. Begitu pula jika sebuah bisnis atau pekerjaan ingin berkembang dan menghasilkan keuntungan, harus ada anggaran pengeluaran. Begitu juga dalam masalah keuangan. Jika Anda ingin kaya, jika Anda ingin makmur, Anda harus membuat rencana keuangan atau anggaran belanja bulanan dengan membuat 5 pos keuangan. Untuk detail lebih lanjut, Anda bisa melihat video tentang 5 pos keuangan yang membuat Anda kaya dan makmur. Ini penting agar Anda tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan tanpa disadari bisa menghabiskan uang Anda. Kesalahan ketiga, tidak mencatat pengeluaran bulanan. Ini berbeda dengan anggaran bulanan. Jika anggaran bulanan adalah perencanaan, maka pengeluaran bulanan adalah setelah Anda membuat catatan pengeluaran. Banyak orang sering kehabisan uang karena pengeluaran yang tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena banyak orang merasa bahwa mencatat pengeluaran bulanan memakan waktu. Mereka terlalu sibuk dengan urusan pribadi, pekerjaan, keluarga, hobi, dan sebagainya. Ada juga yang berpikir bahwa metode pengelolaan bulanan tidak penting. Saya katakan bahwa mencatat pengeluaran bulanan sangat penting untuk mengontrol penggunaan uang kita di bulan itu. Jadi, jika uang kita habis, kita tahu untuk apa saja uang itu digunakan. Dengan mencatat pengeluaran bulanan, kita bisa melakukan evaluasi. Jika misalnya kita melakukan diet finansial, kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Mencatat pengeluaran bulanan adalah fungsi kontrol dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan kita agar lebih teratur. Ini sangat penting. Kesalahan keempat, kita tidak memahami perbedaan antara pos positif dan pos investasi. Untuk memahami perbedaannya, lihat kembali video tentang 5 pos keuangan agar Anda kaya dan makmur. Kesalahan kelima, mengambil utang aktif untuk memenuhi keinginan. Ingat, utang harus dibayar, baik pokoknya, bunga, dan biaya administrasi. Kesalahan keenam, banyak orang menganggap limit kartu kredit sebagai uang mereka. Padahal, limit kartu kredit adalah utang yang memiliki kewajiban untuk dibayar, ditambah bunga dan biaya administrasi. Kesalahan ketujuh, banyak orang membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena diskon. Saat gajian, banyak marketplace memberikan diskon besar. Setiap kali ada angka kembar yang cantik, banyak orang berbelanja karena diskon, meskipun barang yang dibeli sering tidak digunakan, menumpuk,
atau bahkan sudah tidak terpakai lagi. Padahal barang-barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan. Inilah yang disebut pemborosan. Kesalahan kedelapan, tidak memahami perbedaan antara pos positif dan pos investasi. Menggunakan dana darurat yang seharusnya untuk dana darurat dan menginvestasikannya pada aset yang berisiko tinggi, seperti properti atau saham yang berpotensi menurun, seharusnya ditempatkan dalam bentuk dana cair seperti tabungan atau deposito yang bisa dicairkan kapan saja. Dana darurat atau cadangan darurat harus ada untuk menanggulangi situasi darurat. Kesalahan kesembilan, berinvestasi karena fenomena FOMO. FOMO adalah fenomena konsumsi kolektif di mana orang mengikuti atau meniru aktivitas konsumsi orang di sekitar mereka. FOMO seringkali menyebabkan kerugian besar, seperti membeli saham perusahaan yang sedang naik dan akhirnya terjebak pada puncaknya. Untuk lebih jelasnya, tonton video saya yang berjudul, Mengapa Orang Terjebak pada Harga Puncak. Untuk lebih lanjut, lihat video saya yang berjudul, Bagaimana Cara Menjadi Kaya Melalui Investasi. Hal utama yang perlu dipahami dalam berinvestasi adalah bahwa investasi dengan potensi keuntungan tinggi juga memiliki risiko yang tinggi. Jadi, konsistenlah dengan pilihan Anda, jangan mengeluh jika mengalami kerugian. Lakukan kesalahan investasi sebagai pelajaran finansial. Sekian, berhati-hatilah sebelum berinvestasi. Jika Anda ingin kaya dan makmur, pertama, buat rencana anggaran belanja dengan 5 pos keuangan. Kedua, catat pengeluaran bulanan untuk kontrol dan evaluasi. Ketiga, jika pendapatan Anda meningkat, coba jangan naikkan gaya hidup Anda. Keempat, hindari utang konsumtif. Kelima, miliki dana darurat dalam bentuk tabungan dan atau asuransi, bukan dalam bentuk investasi berisiko tinggi yang tidak likuid.